Assalamualaikum, saya Isa Lamsa, CEO KBMF, sedang bersama tim KBMF jalan-jalan di Uluwatu, cliff atau tebing di Bali yang sangat menarik. Nah teman-teman bisa dilihat nih, sepanjang tebing ini ada pagar, ya lihat pagar sampai sana, itu image-nya itu udah seperti kayak tembok Cina tuh, ya kan? Tapi yang teman-teman harus lihat dan awasi dan bahaya sebenarnya, ini lantainya nih. Ini retak dari ujung sana sampai sana. Ini sebenarnya kalau kita berdiri di sini, ini ada resiko longsor ke kiri karena ini udah ciri-ciri ada longsor di bawah makanya pecah. Nah harusnya kalau ada kejadian kayak begini dari pemerintah setempat ya, otoritas setempat udah harus menyiapkan penyangga karena kemungkinan longsornya sudah terlihat. Itu menurut pendapat saya ya, karena ini udah ciri-ciri longsor. Itu juga yang saya bilang kayak misalnya di rumah-rumah pinggir sungai, itu serem kalau udah ada retak-retak gitu udah ciri-ciri akan longsor, jadi harus diantisipasi. Nah, antisipasi adalah hal yang sangat penting dalam bisnis, dalam kehidupan, termasuk dalam menulis. Nah, saya ngasih tip menulis tentang anticipate ya, antisipasi. Apa tuh tip menulisnya? Nah, kalau kamu menulis sesuatu, kamu harus selalu menyiapkan antisipasi dari tulisan itu sebelum tulisan itu diserang. Jadi ketika kamu menulis tulisan yang akan potensial diserang orang, kamu sudah mengantisipasi. Misalnya kayak gini, saya dulu punya penulis yang dihujat karena bercerita tentang ibu yang menyusui anak, kemudian akhirnya dia nggak punya uang, akhirnya menjual susunya ke semua anak di desa itu yang ibunya nggak punya susu ya. Kemudian susuin sampai ratusan anak lah di cerita fiksi itu, sampai akhirnya kehabisan susu. Nah, ibu itu dihujat sama banyak kali ibu-ibu lain yang bilang air ASI nggak bakal habis gitu. Misalnya kayak gitu ya kan. Akhirnya saya dalam posisi pertama ini fiksi dan saya tetap percaya yang namanya sumber daya pasti ada habisnya, termasuk air ASI. Orang yang fanatik air ASI nggak bakal habis, saya tanya ini kalau air ASI dihisap 100 atau 1000 bayi nggak habis, gak bakal habis Pak, pede banget ya. Terus saya bilang, Anda pekerjaannya apa? Saya ini konsultan ASI, kenapa? Ya itu, saya konsultan ASI agar ibu-ibu yang ASI-nya berhenti bisa naik, berarti dia sendiri kan ngomong kalau ASI itu bisa berhenti gitu, dengan berbagai alasan gitu. Nah, si penulis itu tidak mengantisipasi sehingga dia akhirnya menjadi target serangan atas tulisannya. Nah, kalau dia riset dulu, misalnya dia cerita kayak gitu, dia riset nih air ASI itu seberapa batasnya, apa bener sama sekali nggak bisa habis, nah dia mungkin bisa mengantisipasi dengan lebih baik. Ya itu ada penulis KBM di sana lagi diserang monyet. Ya, saya di sini udah ada 2 korban yang saya lihat, satu orang India didorong, yang satu lagi orang Rusia kacamata diambil. Sekarang bagian manajer keuangan KBMF mau diambil ya sama monyet, kayaknya tahu dibawa duit. Oke, kembali lagi. Itu antisipasi. Jadi kita kalau bikin cerita harus antisipasi. Makanya kalau kita ngasih data, kita udah harus siapin data cadangan yang ketika diserang, gue punya jawabannya itu. Jadi waktu kita nulis, kita harus tahu potensi konflik yang akan ada, terus bagaimana menjawabnya. Tapi biarin aja potensinya itu akan muncul. Karena apa? Karena kita sudah antisipasi, udah siap data-datanya. Jadi kalau kita mau nulis kayak gini, wah pasti banyak yang nyerang nih tentang ASI, harus ada datanya gitu. Kalau enggak ya jangan ditulis gitu loh. Nah dalam segala hal dalam tulisan tuh kayak gitu, mau fiksi non fiksi harus kayak gitu. Misalnya ada yang mau nyerang, ini mengada-ada, oh saya justru ini kisah nyata, misalnya kan ada kan. Kadang-kadang kisah nyata itu lebih sadis daripada fiksi. Nah kalau kita punya antisipasi seperti itu. Jadi pastikan setiap kita menulis sudah ada antisipasi data, fakta. Jangan sampai ketika orang bilang ini loophole, ada cacat logika, kita nggak punya defense untuk itu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah tulisan kita akan selamat gitu. Sama seperti potensi longsor di bawah saya ini, yang kalau diantisipasi ya insya Allah tidak diatasi setelah ada kejadian. Jadi sebelum kejadian sudah diatasi. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.